الحمد لله الملك المعبود الواحد الأحد اللطيف الودود البصير الذي يبصر جريان الماء في الحجر الجامود ولا يخفى عليه دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ليالي السود. أحمده سبحانه وتعالى على ما أولانا من الكرم والجود. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تشفع لقائها في ضيق اللحود. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي تشرفت به الآباء والجدود. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول سيد السند العظيم ذي القلب الرحيم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Salatan wa salaman daimaini mutaladimain ma nabatat dhar'in wa awradin ud wa sallim tasliman katsira ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat kali ini izinkanlah saya selaku khatib untuk berwasiat baik kepada diri pribadi maupun kepada kita semua untuk marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas keimanan kita. Marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dengan menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan meninggalkan seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan bagi orang yang bertakwa akan ada kemudahan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Bagi orang-orang yang bertakwa akan selalu ada jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan sekaligus Allah berikan bonus rizki yang tak pernah kita duga-duga. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap, berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Semoga Allah menghitung setiap langkah kaki kita sebagai ibadah. Bahkan setiap hembusan nafas kita, baik ketika kita terjaga maupun ketika kita tertidur, itu merupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga berharap, berdoa semoga kita tetap mentauladani istiqamah, mentauladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul diutus ke dunia hanya untuk memperbaiki akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke dunia ini untuk memperbaiki akhlak kita. Kita umat Nabi Muhammad, maka sudah sepantasnya kita mentauladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita juga berdoa, berharap semoga Allah tidak mewafatkan kita, tidak memanggil kita
kecuali kita dalam keadaan iman dan takwa, dalam keadaan Islam pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita mati dalam keadaan su'ul khotimah. Tentu kita selalu berdoa semoga kita tetap dalam keimanan sehingga kita wafat dengan keadaan husnul khotimah, dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, dalam keadaan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah yang singkat ini, khatib kembali ingin mengajak kita untuk mentauladani sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul pernah mengajarkan kita agar kita berakhlak kepada diri kita sendiri sebelum kita berakhlak kepada orang lain. Bagaimana cara berakhlak kepada diri kita sendiri? Yang pertama tentunya adalah bagaimana kita mengurus jasmani kita, mulai dari pakaian kita. Maka Rasul menganjurkan kita untuk mandi, bahkan sunnah hukumnya mandi sebelum berangkat ke masjid, agar kita memberikan hak badan kita untuk kebersihan. Bahkan dalam sebuah sabda Rasul, laula asyqa ala ummati la amartu bisiwak inda kulli salah. Kalau tidak susah bagi umatku, maka aku akan perintahkan untuk menyikat gigi setiap hendak mau sholat. Maka paling tidak, seandainya tidak sulit, maka Rasul menginginkan kita setiap ingin berangkat ke masjid, membersihkan diri kita, minimal menyikat gigi kita. Bahkan dalam firman Allah dalam Al-Quran, jika engkau berangkat ke masjid, maka berikan haknya. Apa itu? Pakailah pakaian yang terbaik. Kita khususkan kita menghadap kepada Allah. Pakailah pakaian terbaik ketika kita menghadap kepada Allah. Kita bisa bayangkan kita menghadap Pak RT, Pak Camat atau Bupati, kita memakai pakaian yang luar biasa, terbaik yang kita punya. Tetapi kita ketika menghadap Sang Khalik, Sang Pencipta yang memberikan rizki kepada kita, yang membelikan baju kepada kita, tapi kita tidak mau memakai yang terbaik. Pakailah wangi-wangian. Dalam hal pakaian, Rasul juga bersabda, wangian yang terbaik adalah mandi. Dan alhamdulillah Indonesia begitu besar karunia Allah, air tidak begitu sulit didapatkan. Tidak sulit bagi kita untuk mandi. Bahkan tidak sulit bagi kita untuk menjaga air wudhu kita setiap batal wudhu kembali. Batal wudhu kembali karena air di mana-mana. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang juga harus kita pedomani, setelah pakaian kita jaga, bagaimana kebersihan kita jaga. Rasul juga mengajarkan kepada kita untuk menjaga makanan kita. Menjaga makanan kita. Firman Allah banyak dalam Al-Quran. Makanlah makanan yang halal. Halalan thayyiban, tidak cukup halal, tapi harus thayyib bagi diri kita. Jadi kalau memang tubuh kita saat ini tidak boleh memakan yang halal, tapi tidak baik bagi kita. Ada makanan yang halal, itu yang utama, tetapi tidak cukup yang halal. Kita harus juga pilih. Ada hak tubuh kita ketika kita tidak mampu memakan yang
tidak baik bagi kita. Misalnya kita memiliki penyakit kolesterol atau sebagainya. Misalnya ginjal kita tidak kuat lagi, maka berikan haknya. Yang utama tentunya makanan halal. Dan yang kedua, makanan itu baik untuk kita. Kita harus pandai menjaga diri dengan makanan tersebut. Dan ketika saat pandemi yang tidak kunjung berakhir, kita harus jaga kondisi kita. Minimal kita makan makanan yang sehat. Kemudian memakai masker dan sebagainya, menjaga protokol kesehatan. Karena itu memang Rasul anjurkan untuk menjaga kehidupan. Dari 5 tujuan syariat diturunkan, salah satunya adalah menjaga kehidupan. Barang siapa yang menjaga kehidupan, atau barang siapa yang menghidupkan seseorang, maka seakan-akan dia menghidupkan seluruh umat manusia. Dan barang siapa yang membunuh seseorang atau menyebabkan orang lain celaka, maka seakan-akan dia mencelakai seluruh umat manusia. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khutbah yang singkat ini minimal menjadi pedoman bagi kita untuk berakhlak kepada diri kita. Yang pertama tadi, bagaimana kita berpakaian, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berjalan. Kemudian dengan makan, itu juga akhlak kita. Bagaimana makan tidak berlebih-lebihan. Itu baru kepada diri kita. Belum lagi kita akhlak kita bagaimana mengundang tamu untuk makan ke rumah kita. Masih banyak lagi panduan-panduan Rasulullah kepada kita tentang akhlak ini. Dan akhlak Rasulullah dipuji di dalam Al-Quran. Sebagaimana akhlakuhu Al-Quran azim. Begitu agung akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, akhlak untuk menjaga diri kita adalah ada keseimbangan antara kita isi akal pikiran kita dengan jasmani kita. Maka bagi kita sempatkanlah untuk berolahraga misalnya. Membugarkan. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, Al-mu'minul qawi khairun minal mu'minid dha'if. Orang yang beriman dan kuat itu jauh Allah lebih sukai ketimbang dia beriman tapi memiliki tubuh yang lemah. Dalam yang lain, al-aqlus salim fil jismi salim. Akal yang sehat, pikiran yang sehat hanya akan ada pada tubuh yang sehat. Jika tubuh kita tidak sehat, maka akal kita pun sulit kita pergunakan. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa melindungi diri kita, mencontoh bagaimana Rasulullah SAW berakhlak terhadap dirinya, dan kita sebagai umat Nabi Muhammad wajib mencontoh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-muta'ali anil musaraka wal musakalah li sairil bashar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyul mu'tabar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله تعالى صلى على نبيه قديما
فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما وأمرا حكيما تنبيها لكم وتعليما وتشريفا لقدر نبيه وتعظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا الله يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة